Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta, yakni panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila berasal dari kata panca yang memiliki pengertian lima dan sila yang berarti dasar atau peraturan atau tingkah laku yang baik. Sehingga Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang bersifat penting dan baik. Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun, sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dari masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi akan hak dan kewajiban sebagai pribadi anggota atau masyarakat dan juga warga negara. Dan sebagai pribadi, ia dapat bersikap dan bertingkah laku sebagai insan dan hamba Tuhan. Perkenalkan, saya Clarista Astria. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan terbuka kepada Bapak Presiden kita mengenai kritik yang akan kita sampaikan. Kami ingin mengingatkan kepada beliau terkait perkataan-perkataan yang telah beliau sampaikan sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Saat ini karena kami melihat banyak sekali kontradiksi antara perkataan beliau dengan apa yang terjadi di lapangan. Misalnya terkait pernyataan beliau bahwa beliau akan melindungi demo, sayangnya banyak sekali represivitas yang terjadi ketika kami para mahasiswa melakukan demo. Contohnya pada tanggal 1 Mei lalu, lebih dari 160 mahasiswa mengalami represivitas ketika melakukan aksi hari buruh di Jakarta. Selanjutnya juga terkait pernyataan beliau mengenai revisi UU IT, sayangnya pernyataan beliau juga tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Justru adanya buku panduan dan juga rencana penambahan pasal 45C yang akan membahayakan demokrasi di Indonesia. Melalui aksi yang dilakukan sebagai kelompok pro, sebagai aksi BEM UI, saya merasa bahwa dari kritikan melalui akun resmi Instagram mereka bukanlah aksi kriminalitas. Sebenarnya dalam pandangan saya, mengkritik presiden itu harus diizinkan dalam cara apapun. Dalam gambaran pun sebenarnya tidak ada kata-kata menghina sama sekali, dan dalam kalimat itu juga biasa saja. Jadi seharusnya kritik diperbolehkan. Bahkan di dunia mahasiswa, menyampaikan kritikan bukanlah hal yang baru saja terjadi. Melalui hal penyampaiannya, pendapat serta kritikan ini, kami sebagai mahasiswa sedang belajar terkait bagaimana merawat nalar kritis, memelihara keberanian, bersuara, serta belajar untuk terus memahami persoalan bangsa sebagai generasi penerus bangsa. Tapi menurut saya yang bermasalah kok substansinya dangkal sekali. Tuduhan-tuduhan yang dilampirkan juga sepertinya masuk dan mengkorek isu permasalahan. Contohnya, Presiden Jokowi tidak mau dikritik dan dengan dikeluarkannya UU ITE itu. Tapi justru Presiden Jokowi mau dikritik dan memberikan ruang kritik dengan adanya UU ITE tersebut. Jadi intinya kritik boleh-boleh saja. Karena memang apa yang disampaikan oleh BEM UI itu benar adanya. Justru yang dapat dipertanyakan adalah adanya dengan Rektorat UI yang justru membungkam mahasiswanya untuk bersuara dan berekspresi. Apakah pihak Rektorat tidak ingin menanggung hal yang nantinya terjadi atau justru ada hal lain yang disembunyikan oleh Rektorat? Tapi harus diperhatikan juga substansinya supaya kita tahu betul politik apa sih yang terjadi di Indonesia. Jadi bukan asal kritik saja, apalagi kita tahu bahwa dia membawa nama kampus. Itu saja sih dari saya.